Menara Cukong 99. Edisi yang ke-926 hingga 930. Sikap para penguasa kota terhadap Cukong juga berubah 180 derajat. Cukong sepenuhnya menaklukkan mereka dengan kekuatannya. Para penguasa kota yang awalnya meragukan kekuatan Cukong, semuanya merasakan sakit yang membakar di wajah mereka. Terutama penguasa kota Tianshan. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cukong begitu kuat. Murid utamanya berusaha sekuat tenaga, tetapi bahkan tidak dapat menghalangi pukulan Cukong. Kesenjangan antara keduanya bagaikan jurang. Setelah terkejut, penguasa kota Tianshan tidak dapat menahan diri untuk tidak meletakkan tangannya di dada, merasa amat patah hati. Cukong memenangkan duel itu, yang berarti dia maju ke 4 besar dan memperoleh kursi sebagai putra dewa. Itu juga berarti bahwa penguasa kota Tianxi dan Zheng Tianyun memenangkan taruhan. Itu 10 juta batu dewa tingkat rendah. Sekalipun dia adalah seorang pendekar kuat di tahap tengah tingkat ke-8 Roh Kudus, 10 juta batu dewa tingkat rendah merupakan jumlah uang yang sangat besar baginya, cukup untuk merusak vitalitasnya secara serius. Ekspresi penguasa kota Tianxi dan Zheng Tianyun sangat kontras dengan ekspresi penguasa kota Tianshan. Terutama Zheng Tianyun, sudut mulutnya hampir meregang ke telinganya. Penampilan Cukong benar-benar jauh melampaui ekspektasinya. Awalnya dia berpikir bahwa Chu Hongqi paling-paling hanya dapat menduduki kursi putra suci. Tetapi sekarang tampaknya Cukong memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan putra suci dan menduduki posisi putra suci pertama. Penampilan Cukong membawa kehormatan bagi Di Jiucheng. Dia juga memanfaatkan situasi dan memenangkan 5 juta batu dewa tingkat rendah. Dengan jumlah uang yang sangat besar ini, kultivasinya niscaya akan meningkat pesat, dan dia akan terbebas dari statusnya sebagai yang terbawah di antara 20 penguasa kota yang telah naik pangkat. Tuan Kota Tianshan, duel telah diputuskan. Bukankah sudah waktunya untuk melunasi hutang judai? Kata Tuan Kota Tianxi sambil tersenyum. Penguasa kota Tianshan menggertakkan giginya dan dengan enggan membuang 2 cincin penyimpanan. Dia menyimpan kisah ini dalam benaknya secara mendalam. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan meminta kepada penguasa kota Tianxi dan Zheng Tianyun untuk membalas budiku 100 kali lipat. Dengan berakhirnya 4 pertandingan, 4 teratas dalam pilihan Holy Sun ini telah diputuskan. Mereka adalah Shen Jianfeng, Zhao Mang, Li Zan, dan Cukong. Setelah setengah jam beristirahat, penguasa kota Tianyi mengumumkan ronde duel kedua. Cukong dan 3 orang lainnya melangkah maju satu per satu untuk mengundi. Kali ini, keempat batang kayu itu hanya berwarna merah dan kuning. Setelah beberapa saat, keempat orang itu menyelesaikan gambarnya. Shen Jianfeng vs Li Zan, Zhao Mang vs Cukong. Pertandingan pertama resmi dimulai. Mengikuti perintah dari penguasa kota Tianyi, Shen Jianfeng dan Li Zan segera mulai bertarung. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Li Zan adalah murid langsung dari penguasa kota Tianer. Kultivasinya telah mencapai puncak tingkat keempat awal Dewa Surgawi, dan kekuatan tempurnya cukup besar. Begitu duel dimulai, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua kartu asnya. Namun, Shen Jianfeng, yang tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat keempat Dewa Surgawi, jauh lebih kuat darinya. Tidak peduli seberapa keras Li Zan berjuang, dia tidak dapat lepas dari nasib kekalahan. Hanya dalam beberapa ronde, Shen Jianfeng mengalahkan Li Zan dan meraih kemenangan. Apa yang terjadi selanjutnya adalah duel antara Cukong dan Zhao Mang. Saat penguasa kota Tianyi mengumumkan dimulainya duel, Zhao Mang segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia. Aku melihat darahnya mengalir deras di sekujur badannya. Badannya tiba-tiba membesar, dan kekuatan fisiknya meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam sekejap. Dengan bantuan teknik rahasia, kekuatan tempur Zhao Mang mendekati kekuatan seorang kultivator di akhir tingkat keempat alam Dewa Surgawi. Cukong, biarkan aku melihat, apakah kekuatan fisikmu lebih kuat atau milikku? Zhao Mang berteriak. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan melesat ke arah Cukong seperti bola meriam manusia. Pada saat yang sama, Zhao Mang mengepalkan tangannya dan menyalurkan seluruh kekuatan fisiknya ke dalam tinjunya. Tinju naga, Zhao Mang meninju dengan kedua tangannya sekuat tenaga, bagaikan 2 naga yang brutal,
membawa kekuatan yang luar biasa, menghantam udara dan menyerang dengan ganas ke arah Cukong. Mata semua orang langsung terfokus pada Cukong. Menurut pendapat semua orang, Zhao Mang, yang menggunakan teknik rahasianya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, seharusnya mampu memaksa Cukong untuk menggunakan kemampuan aslinya. Namun yang tidak diduga semua orang adalah Cukong bahkan tidak menatap Zhao Mang, melainkan langsung mengayunkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Ketika Zhao Mang melihat pemandangan ini, dia merasa terhina dan matanya dipenuhi amarah. Namun ketika kekuatan tinjunya bertabrakan dengan kekuatan tinju Cukong, wajah Zhao Mang berubah drastis, dan ketakutan tampak di matanya. Bagaimana ini mungkin? Dia merasakan kekuatan fisik luar biasa mengalir keluar dari tangan kanan Cukong, menghancurkan kekuatan tinju Tianlong yang telah dipadatkannya dengan kekuatan luar biasa. Lalu, dengan kekuatan yang tak berkurang, dia menyerangnya secara langsung. Ah! Zhao Mang menjerit dengan sedih, badannya terjatuh dengan keras bagaikan layang-layang yang talinya putus, menyemburkan seteguk darah merah cerah. Pukulan ini merusak organ dalamnya dengan pareh, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Mendesis. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkesiap. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhao Mang, yang menggunakan teknik rahasianya dan mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan tidak dapat menangkis satu pukulan pun dari Cukong. Yang paling penting adalah bahwa pukulan Cukong tadi sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisik dan tidak menggunakan keterampilan sihir apapun. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur sejati Cukong jauh lebih dari itu. Shen Jianfeng yang awalnya penuh percaya diri, kini tampak sangat serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan rasa jijik di hatinya dan memperlakukan Cukong sebagai musuh nomor satu. Anak ini hanya beruntung dan disukai oleh para dewa. Aku, yang memiliki urat nadi dewa tingkat 4, adalah jenius terkuat di aliansi Ascending. Jabatan putra suci pertama harus menjadi milikku. Shen Jianfeng merasakan gelombang semangat juang di hatinya. Cukong merasakan semangat juang Shen Jianfeng dan sedikit mengernyit. Sebagai pemimpin aliansi Ascendan, penguasa kota Tianyi tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam aliansi. Shen Jianfeng adalah murid langsungnya dan mewakili reputasinya. Jika dia mengalahkannya dengan satu pukulan, apakah itu akan mempermalukan penguasa kota Tianyi? Saat Cukong sedang memikirkan cara menghadapi Shen Jianfeng, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Dalam duel berikutnya, Chu Xiaoyou tidak perlu menahan diri. Gunakan kekuatan penuhmu untuk menghancurkan Shen Jianfeng dan meredam kesombongannya. Biarkan dia mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu dan selalu ada hal yang lebih baik. Ketika Cukong mendengar pesan dari penguasa kota Tianyi, dia tak dapat menahan diri untuk tidak melemparkan pandangan simpatik ke arah Shen Jianfeng. Dia ingin memberi Shen Jianfeng sedikit kelonggaran, tetapi penguasa kota Tianyi tidak setuju, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Setelah setengah jam beristirahat, penguasa kota Tianyi mengumumkan dengan lantang, pertarungan terakhir, Cukong vs Shen Jianfeng, resmi dimulai. Shen Jianfeng menatap langsung ke arah Cukong dan berkata dengan suara yang dalam, aku akan membuktikan dengan kekuatanku bahwa aku adalah jenius terkuat di aliansi Ascendan. Begitu dia selesai berbicara, Shen Jianfeng membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang yang sangat tajam dari cincin penyimpanan. Pedang ini disebut pedang langit. Ini adalah pedang dewa tingkat 2 tingkat tinggi yang bermutu tinggi dengan kekuatan luar biasa. Segera setelah itu, Shen Jianfeng mengayunkan pedangnya dan memotong tangannya. Tangannya seperti roda, dengan cepat membentuk lusinan segel tangan misterius. Teknik pedang darah api emas. Saat segel tangan terakhir terbentuk, Shen Jianfeng berteriak keras. Dentang! Tiba-tiba terdengar suara pedang yang keras. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari pedang langit, melewati luka di tangan Shen Jianfeng, dan langsung menyerap 70% darahnya. Wajah Shen Jianfeng menjadi sepucat kertas, dan auranya turun beberapa kali lipat. Namun, kekuatan pedang langit di tangannya meningkat beberapa kali lipat, melepaskan kekuatan emas dan kekuatan api yang sangat mengerikan. Darah dalam badan Shen Jianfeng disebut garis keturunan Golden Flame Divine Peng, yang dianggap sebagai salah satu pembuluh darah dewa tingkat 4 yang kuat. Teknik rahasia teknik pedang darah api emas dapat mengaktifkan energi emas dan api di badannya, sangat meningkatkan kekuatan keterampilan sihir. Shen Jianfeng terlihat memegang pedang langit erat-erat di kedua tangannya,
mendesak kekuatan suci di badannya untuk menyuntikkannya ke dalam pedang dengan panik, dan kemudian menebas Cukong dengan sekuat tenaga. Peng ilahi menerobos langit, diikuti dengan teriakan marah. Energi spiritual emas dan api dari seluruh penjuru berkumpul bersama, dan dalam sekejap mengembun menjadi batu dewa merah emas yang besar. Senpeng Breaking the Sky merupakan keterampilan dewa tingkat tinggi tingkat kuning yang terbaik. Sen Jianfeng telah mengolahnya hingga sempurna. Bila digunakan dengan segenap kekuatannya, ia menjadi sangat kuat. Bila diperhatikan dengan seksama, jalan langit dan bumi tingkat rendah yang diberikan kepada Scarlet Gold Divine Peng adalah yang paling atas adalah jalan tepi emas dan jalan api yang mengerikan. Dengan penambahan teknik pedang darah api emas, kekuatannya meningkat pesat, cukup untuk melintasi dua alam kecil dan mengancam seorang kultivator di tahap tengah level kelima Dewa Surgawi. Para pendeta di luar alun-alun merasakan kekuatan serangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk berseru keheranan. Tuan Sen memang murid dari penguasa kota Tianyi. Kekuatannya memang kuat. Meskipun Cukong adalah iblis, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah dalam duel ini. Saya pikir kemenangan akhir akan menjadi milik Master Sen. Semua penguasa kota di panggung tinggi juga melemparkan pandangan kagum ke arah Sen Jianfeng. Meskipun Cukong dengan mudah menghancurkan Su Xiaoying dan Zhao Mang, menunjukkan kekuatan bertarung yang kuat. Tetapi banyak orang percaya bahwa Sen Jianfeng dapat melawannya. Namun penampilan Chu Hongqi selanjutnya membuat mata semua orang terbelalak, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Dengan kekuatan yang sangat kecil, kau berani menyebut dirimu sebagai jenius terkuat dari aliansi Ascendan. Kau benar-benar seekor katak dalam sumur. Cukong berkata dengan enteng, kata-katanya penuh penghinaan. Hari ini, mari kita lihat kejeniusan sesungguhnya. Begitu dia selesai berbicara, Cukong segera membentuk segel dengan tangannya dan langsung melakukan teknik rahasia transformasi naga. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga pun terdengar. Sisik naga yang keras langsung mengembun di badan Cukong, dan dua tanduk naga tumbuh di dahinya. Auranya melonjak, dan dia memancarkan kekuatan naga yang tak tertandingi. Di bawah pengaruh teknik rahasia, kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat kelima Dewa Surgawi ke tahap akhir tingkat kelima Dewa Surgawi. Saat kekuatan terus tumbuh, efek peningkatan dari transformasi naga ilahi melemah lagi, dan hanya dapat meningkatkan dua alam kecil. Sudah waktunya beralih ke metode rahasia yang lebih ampuh. Cukong berkata dalam hati. Saat dia mengasingkan diri nanti, dia akan menemui permaisuri kekacauan dan memintanya untuk mengajarinya teknik rahasia yang lebih maju. Meskipun transformasi naga ilahi hanya dapat secara paksa meningkatkan alam seseorang sebanyak dua alam kecil, dengan tambahan kekuatan fisik, kekuatan tempur Cukong hampir setara dengan seorang kultivator di tahap tengah alam Dewa Surgawi tingkat ke-6. Cukong mengangkat tangan kanannya ke udara dan memanggil pedang naga langit. Saat berikutnya, dia mendorong kultivasinya dan ranah fisiknya ke titik ekstrim, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari badannya dan melesat langsung ke langit. Cukong menyuntikkan kekuatan suci dan kekuatan fisik ke dalam pedang Longtian, lalu menebasnya dengan kuat di depannya. Mendesis. Energi pedang yang sangat tajam menebas udara. Meskipun pedang ini tidak menggunakan keterampilan sihir apapun, tetapi ia mengumpulkan kekuatan suci dan kekuatan fisik Cukong yang luar biasa. Bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat ke-6 Dewa Surgawi akan merasa sulit untuk melawan, apalagi Sen Jianfeng. Energi pedang dan batu dewa merah emas bertabrakan dalam sekejap. Di bawah tatapan ngeri Sen Jianfeng, Red Gold Divine Peng langsung terbunuh. Kemudian, energi pedang yang teramat tajam terus tumbuh di pupil matanya. Dia sudah merasakan ancaman kematian. Tepat ketika Sen Jianfeng mengira dia akan mati, sesosok muncul di depannya dan dengan mudah menepis energi pedang yang menyerang. Sosok itu tak lain adalah penguasa kota Tianyi. Saat penguasa kota Tianyi mengambil tindakan, hasil duel pun diputuskan. Tidak diragukan lagi bahwa pemenang duel ini adalah Cukong. Semua orang tercengang. Bukannya semua orang tidak berpikir Cukong akan menang. Tetapi tidak seorang pun menduga bahwa konfrontasi ini akan berakhir secepat itu. Semua orang mengira Sen Jianfeng dapat bertarung dengan Cukong setidaknya hingga belasan ronde. Akibatnya, dia tidak dapat bertahan satu ronde pun. Apakah ini kekuatan dari seorang Dewa Surgawi tingkat tinggi? Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya. Bukannya Tuan Muda Sen tidak cukup kuat, tapi Tuan Muda Chu terlalu abnormal.
Bahkan seorang kultivator di tahap tengah tingkat ke-6 alam dewa surgawi akan merasa sulit untuk menahan pedang ini sekarang. Yang paling penting adalah Cukong tidak menggunakan keterampilan sihir apapun sekarang. Ketika Shen Jianfeng mendengar diskusi semua orang, dia teringat kekuatan energi pedang tadi dan wajahnya penuh dengan kepahitan. Pedang itu tidak hanya menghancurkan batu dewa merah emas yang telah dipadatkannya, tetapi juga menghancurkan kesombongannya. Cukong lebih muda darinya, tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan juga berlatih metode badan fisik. Kombinasi Qi dan badan saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Setelah menggunakan metode rahasia, dia dapat membunuhnya dengan mudah. Dibandingkan dengan Cukong, dia tidak pantas disebut jenius. Penguasa kota Tianyi memandang Shen Jianfeng yang tampak putus asa dan tersenyum pahit dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa kemampuan bertarung Cukong begitu kuat, dia tidak akan mengirim pesan kepada Cukong. Pukulan ini terlalu besar bagi Shen Jianfeng, dan mungkin butuh waktu lama baginya untuk pulih. Namun, jika Shen Jianfeng dapat keluar dari kemerosotannya, potensinya di masa depan pasti akan meningkat pesat, dan hanya masalah waktu sebelum ia menjadi salah satu pusat kekuatan teratas di kerajaan ilahi Tianlan. Penguasa kota Tianyi mengalihkan pandangannya dan mengumumkan dengan lantang, pemilihan putra suci telah selesai. Tempat keempat hingga kedua berturut-turut adalah Li Zan, Zhao Mang, dan Shen Jianfeng. Selain memperoleh gelar putra suci, mereka juga akan memiliki kesempatan untuk melunakkan badan mereka di kolam ilahi Tianyi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memandang Li Zan, Zhao Mang dan Shen Jianfeng dengan iri. Di luar kota Tianyi, ada urat kecil batu dewa bermutu rendah. Penguasa kota Tianyi menggunakan metode rahasia untuk membuka kolam ajaib di atas urat mineral, mengumpulkan kekuatan asli dari batu ajaib tingkat rendah. Energinya sangat kuat, jauh lebih kuat daripada Danau Tianqi di puncak-puncak Tongtian. Setelah ditempa oleh energi kolam ilahi Tianyi, kekuatan Li Zan, Zhao Mang, dan Shen Jianfeng pasti akan meningkat pesat. Penguasa kota Tianyi melanjutkan, tempat pertama dalam pemilihan putra suci ini adalah Cukong. Selain memperoleh gelar putra suci pertama, dan kesempatan untuk menempa badannya di area inti kolam ilahi Tianyi, dia juga dapat memasuki perbendaharaan kota Tianyi dan memilih dua harta karun apapun. Perkataan penguasa kota Tianyi membuat mata semua orang terbelalak kaget. Hadiah untuk juara pertama sangatlah besar. Tahukah Anda, energi di area inti kolam ilahi Tianyi 10 kali lipat dari area biasa. Dalam keadaan normal, hanya para kultivator yang telah memberikan kontribusi besar pada aliansi Ascendan yang bisa mendapatkan kesempatan memasuki area inti kolam ilahi Tianyi. Setelah Chu Hongtian ditempa oleh energi di area inti kolam ilahi Tianyi, kekuatannya pasti akan meningkat secara signifikan, secara langsung menghemat waktu latihan kerasnya selama puluhan tahun. Selain itu, sebagai markas besar aliansi Ascendan, kota Tianyi memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya dalam perbendaharaannya, yang masing-masing tak ternilai harganya. Memilih dua harta karun dari perbendaharaan kota Tianyi pastinya merupakan hadiah yang besar. Para penguasa kota saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Menurut hadiah yang ditetapkan pada pertemuan Tuan Kota kemarin, pemenang pertama seleksi putra suci seharusnya hanya dapat memasuki area biasa kolam ilahi Tianyi untuk menjalani penempaan badan energi. Di perbendaharaan kota Tianyi, Anda seharusnya hanya dapat memilih satu harta karun. Namun kini, penguasa kota Tianyi malah melipat gandakan hadiahnya. Tepat ketika para penguasa kota kebingungan, Tuan Kota Tianxi sudah bereaksi dan menduga bahwa ini adalah hadiah dari Tuan Kota Tianyi atas penampilan Cukong di kota Yunzhen. Dia segera mengirim pesan ke Cukong. Setelah Cukong mendengar transmisi suara dari penguasa kota Tianxi, dia menangkupkan tinjunya ke arah penguasa kota Tianyi dan mengucapkan terima kasih, penguasa. Penguasa kota Tianyi mengangguk sedikit dan mengumumkan bahwa pemilihan putra suci telah resmi berakhir. Para kultivator lainnya kembali ke kota kenaikan mereka masing-masing satu demi satu, sementara Cukong, Shen Jianfeng, Zhao Mang, dan Li Zan mengikuti penguasa kota Tianyi keluar kota. Setelah beberapa saat, penguasa kota Tianyi membawa Cukong dan 3 orang lainnya ke pegunungan kecil. Daerah pinggiran pegunungan itu tidak hanya dijaga ketat, tetapi juga memiliki formasi dewa tingkat tinggi tingkat 3 yang kuat. Ini adalah tambang batu dewa skala kecil dan bermutu rendah yang dikendalikan oleh aliansi Ascendan.
Penguasa kota Tianyi mengeluarkan token pemimpin dan menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Berdengung, formasi ilahi menciptakan gelombang dan membuka celah dalam formasi. Penguasa kota Tianyi membawa Cukong dan 3 orang lainnya ke pegunungan dan langsung menuju puncak utama gunung. Sebuah kolam suci besar muncul di hadapan semua orang. Jika diperhatikan lebih dekat, kolam suci itu berkilauan, dan bintang-bintang beriak di air energi hijau zamrud. Penguasa kota Tianyi memperkenalkan, cahaya bintang itu adalah sumber kekuatan batu dewa tingkat rendah. Kau perlu menyerap cahaya bintang sebanyak mungkin saat melembutkan badanmu kali ini. Cukong dan 3 orang lainnya mengangguk tanda mengerti. Shen Jianfeng, Zhao Mang, dan Li Zan masuk ke area biasa. Cukong, ikuti aku ke area inti, kata penguasa kota Tianyi. Area inti sebenarnya adalah pusat kolam suci, di mana terdapat kolam kecil dengan diameter 10 meter. Air energi di area inti berwarna hijau tua, dan terdapat lebih banyak cahaya bintang di dalam air daripada di area biasa. Untuk mencegah energi di area inti meluap, penguasa kota Tianyi sengaja menetapkan larangan. Dia hanya membentuk segel dengan tangannya, membuka batasan, dan mengirim Cukong ke area inti. Cukong duduk bersila di kolam air kecil, dan air energi itu hanya menutupi dadanya. Dia terlihat berlatih segel tangan dengan tangannya, mempraktikkan seni kekacauan bawaan dengan seluruh kekuatannya, dan mulai menyerap cahaya bintang di sekitarnya untuk meredam badannya dengan energi. Pada saat yang sama, Shen Jianfeng, Zhao Mang dan Li Zan juga duduk di area biasa dan mulai melembutkan badan mereka dengan energi. Penguasa kota Tianyi berdiri di tepi kolam suci dan menyaksikan dengan tenang. Namun tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Di area biasa, cahaya bintang yang berubah dari esensi batu dewa inferior perlahan diserap ke dalam badan Shen Jianfeng, Zhao Mang, dan Li Zan dengan kecepatan yang sangat lambat. Situasi di wilayah inti berbeda. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari badan Cukong. Dan cahaya bintang di area inti langsung berubah menjadi pusaran cahaya bintang, menyerbu ke dalam badannya dengan panik. Bisakah Cukong menyerap begitu banyak energi? Tuan kota Tianyi berpikir dalam hati. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Cukong, yang berlatih seni kekacauan bawaan, memiliki fondasi yang beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator di level yang sama. Energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan juga jauh lebih besar dibandingkan dengan para kultivator tingkat yang sama. Di bawah penyerapan gila-gilaan Cukong, cahaya bintang di area inti meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Pada saat yang sama, momentum Cukong juga meningkat. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Shen Jianfeng, Zhao Mang, dan Li Zan semuanya telah menyelesaikan penempaan energi mereka dan berjalan keluar dari kolam dewa. Di antara mereka, Shen Jianfeng memiliki peningkatan terbesar, dari akhir tingkat keempat Dewa Surgawi ke akhir tingkat kelima Dewa Surgawi. Alam fisik Zhao Mang telah sedikit meningkat, sebanding dengan tahap awal tingkat kelima Dewa Surgawi. Li Zan maju dari puncak tahap awal tingkat keempat Dewa Surgawi ke tahap akhir tingkat keempat Dewa Surgawi. Namun mereka bertiga hanya menyerap sepertiga cahaya bintang di area biasa kolam dewa. Pada saat ini, Cukong telah menyerap semua cahaya bintang di area inti kolam ilahi. Kolam kecil yang awalnya berkilauan dengan bintang-bintang kini hanya terisi dengan air energi hijau tua biasa. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dua kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari badan Cukong dan menyapu seluruh kolam ilahi Tianyi. Kultivasinya dan alam fisiknya mengalami kemajuan pada saat yang sama. Kultivasinya berhasil menembus ke tingkat ke-6 awal Dewa Surgawi. Alam badan fisiknya telah mencapai puncak tahap sepertiga tengah alam badan ilahi. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator Dewa Surgawi tingkat 6 awal yang biasa. Jika ki dan badan digabungkan menjadi satu, itu akan cukup untuk mengalahkan seorang kultivator di tingkat ke-7 awal Dewa Surgawi. Shen Jianfeng, Zhao Mang dan Li Zan merasakan kekuatan yang terpancar dari Cukong, dan ekspresi kepahitan muncul di wajah mereka. Terutama Shen Jianfeng, yang terkena pukulan keras lagi. Benar jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan mati, dan jika Anda membandingkan barang, Anda akan membuangnya. Dibandingkan dengan Cukong, mereka tidak layak disebut jenius. Penguasa kota Tianyi menatap Cukong dengan mata penuh keheranan. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri,
dia tidak akan pernah percaya bahwa seorang kultivator di alam dewa surgawi benar-benar dapat menyerap kekuatan asli dari semua batu dewa tingkat rendah di area inti kolam Dewa Tianyi. Dalam 100 tahun, area inti kolam ilahi Tianyi tidak dapat dibuka lagi. Kata penguasa kota Tianyi dalam hati. Meskipun agak menyakitkan, penampilan Cukong membuatnya semakin bertekad untuk mencurahkan seluruh upayanya dalam melatih Cukong. Monster tingkat atas seperti itu tidak hanya akan menjadi pemimpin generasi muda aliansi Ascendan, tetapi bahkan akan menjadi pemimpin seluruh aliansi Ascendan di masa depan. Hah! Cukong menghembuskan napas dan mengakhiri latihannya. Ada senyum tipis di sudut mulutnya, dan dia merasa sangat puas dengan energi yang diredakan di area inti kolam ilahi Tianyi. Senang rasanya jika saya bisa datang lebih sering. Cukong berkata dalam hati. Mendengar ini, penguasa kota Tianyi berkata dengan tidak senang, jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, tambang batu dewa kecil tingkat rendah ini akan dibuang. Penguasa kota Tianyi membawa Cukong dan 3 orang lainnya meninggalkan kolam ilahi dan kembali ke kota Tianyi. Saat ini, Shen Jianfeng, Zhao Mang dan Li Zan sudah menjadi putra-putra suci aliansi Ascending, dan status mereka tidak kurang dari para penguasa kota Ascending tingkat bumi. Sebagai putra suci pertama, Cukong memiliki status yang dihormati, tidak kurang dari penguasa kota yang telah naik ke tingkat Tianzi. Di masa depan, mereka berempat akan tinggal di kota Tianyi dan tidak harus kembali ke kota kenaikan mereka masing-masing. Setelah kembali ke kota Tianyi, Shen Jianfeng, Zhao Mang dan Li Zan kembali ke rumah masing-masing untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka yang sukses. Cukong mengikuti penguasa kota Tianyi ke perbendaharaan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di halaman belakang rumah tuan kota, di depan sebuah rumah harta karun yang besar. Sebagai markas besar aliansi Ascendan, perbendaharaan kota Tianyi berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tak ternilai harganya. Kekuatan pertahanannya lebih kuat dari urat batu dewa kecil. Penguasa kota Tianyi mengeluarkan token pemimpin aliansi, membuka celah dalam formasi, dan membawa Cukong ke rumah harta karun. Swiss, Swiss, Swiss. Sinar cahaya yang menyilaukan membuat orang sulit membuka mata. Anda dapat memilih 2 harta karun mana saja dari perbendaharaan, tanpa batas waktu, kata penguasa kota Tianyi. Cukong mengangguk dan mulai berjalan mengelilingi rumah harta karun itu. Pil dewa tingkat tinggi tingkat 3, artefak dewa tingkat tinggi tingkat 3, metode dewa tingkat rendah tingkat Xuan, keterampilan dewa tingkat rendah tingkat Xuan, alat jiwa dewa, metode rahasia. Segala sesuatu yang dapat dimasukkan ke kas kota Tianyi adalah asli. Tatapan mata Cukong menyapu setiap harta karun dan menyaring semua harta karun yang ada di dalam perbendaharaan. Apakah ada harta karun yang kamu suka? Tanya penguasa kota Tianyi. Cukong mengangguk, lalu menghampiri rak kayu terakhir dan mengambil sebuah toples giok tersegel. Apa yang terkandung di dalam altar giok bukanlah saripati darah dari binatang mitologi biasa, melainkan saripati darah dari Lihuo Divine Phoenix. Lihuo Divine Phoenix merupakan burung phoenix suci tingkat kelima yang memiliki atribut api, dan kekuatannya sebanding dengan seorang raja surgawi tingkat ketujuh. Toples darah phoenix ilahi api ini diperoleh oleh penguasa kota Tianyi dalam sebuah relik, dan merupakan salah satu harta paling berharga di perbendaharaan. Penguasa kota Tianyi mengangkat alisnya. Dia mengira orang yang muncul akan memilih metode sihir tingkat Xuan tingkat rendah yang kuat atau keterampilan sihir tingkat Xuan tingkat rendah. Tanpa diduga, Cukong benar-benar memilih kendi darah Phoenix api ilahi. Namun, mengingat nilainya, Cukong jelas mendapat keuntungan besar. Di mana harta karun kedua? Tanya penguasa kota Tianyi. Cukong berbalik dan berjalan ke rak kayu di tengah-tengah rumah harta karun dan mengambil pisau pendek. Penguasa kota Tianyi menatap pisau pendek itu dan mengerutkan kening. Apakah kau yakin ingin menyia-nyiakan kesempatanmu dan memilih pisau kayu hitam ini? Pedang pendek ini disebut pedang Xuanmu. Meskipun mutunya telah mencapai artefak menengah tingkat 3, namun masih jauh tertinggal dari harta karun teratas dalam perbendaharaan. Dia tidak mengerti mengapa Cukong rela melepaskan artefak tingkat tinggi kelas 3 yang tak ternilai harganya dan memilih artefak tingkat menengah kelas 3. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, karena pada gagang pedang Xuanmu ini, terdapat permata biru dengan atribut kayu yang bertatahkan. Itu dan permata emas yang diambil Cukong dari pedang Chang Xuan 5 elemen berasal dari sumber yang sama. Itulah mengapa Cukong memilihnya. Pemimpin aliansi,
Aku yakin. Cukong berkata dengan nada tegas. Mendengar ini, penguasa kota Tianyi tidak punya pilihan selain mengambil Cukong dari perbendaharaan. Di luar perbendaharaan, Cukong tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata kepada penguasa kota Tianyi, "Tuan Aliansi, saya ingin membeli emas dewa kelas 3 dengan 9 atribut. Pedang naga langit telah mencapai batasnya. Jika ingin terus maju, ia perlu menggunakan teknik senjata sihir bawaan dan mengintegrasikan emas ilahi tingkat 3 yang lebih kuat." Tuan kota Tianyi berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan mengirim seseorang ke rumahmu sebentar lagi." Meskipun emas dewa kelas 3 memiliki nilai tertentu, Chu Hongqi, sebagai putra suci pertama dari aliansi Ascendan, memiliki otoritas besar dalam aliansi tersebut. Dia tidak perlu membayar emas ilahi kelas 3 dengan 9 atribut yang dia butuhkan, dan aliansi akan menyediakannya kepadanya secara gratis. "Ada lagi yang Anda butuhkan?" tanya penguasa kota Tianyi. Cukong berkata, "Saya juga membutuhkan esensi darah Phoenix Dewa tingkat tinggi 5 tingkat dengan 8 atribut, emas, kayu, air, tanah, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Tidak peduli seberapa mahalnya, tidak masalah. Dia sudah memiliki esensi api ilahi Phoenix di tangannya. Selama dia bisa mengumpulkan 8 atribut yang tersisa dari esensi Phoenix ilahi tingkat lanjut tingkat 5, dia akan mampu melangkah ke tingkat ketiga seni kekacauan bawaan dan meningkatkan darah di badannya ke urat ilahi tingkat 3. Mendengar ini, penguasa kota Tianyi mengerutkan kening dan berkata, "Darah Phoenix Dewa tingkat tinggi tingkat kelima sangat berharga. Belum lagi di negara Dewa Tianlan, bahkan jika Anda melihat seluruh benua Dewa Dongsheng, itu sangat langka, apalagi jika Anda ingin mengumpulkan darah Phoenix Dewa dengan semua atribut. Saya akan menggunakan kekuatan aliansi untuk membantu Anda mencari sebanyak mungkin. Jika ada berita, saya akan segera memberi tahu Anda. Terima kasih, pemimpin." Cukong mengepalkan tangannya. Dengan kekuatan penuh pencarian aliansi Ascendan, peluang untuk memperoleh darah Saripati Phoenix ilahi tingkat kelima yang mendalam dengan atribut lainnya akan sangat meningkat. Setelah meninggalkan istana Tuan Kota, Cukong langsung kembali ke kediamannya sendiri. Sebagai putra suci pertama, ia memiliki sebuah rumah besar dengan lingkungan yang indah dan dekorasi yang elegan di area inti kota Tianyi. Setelah memasuki rumah besar itu, Cukong pertama-tama mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk memindai seluruh rumah besar itu. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia mendirikan formasi anti mata-mata di halaman. Dia baru saja selesai menyiapkan formasi ilahi ketika seorang tetua dari kota Tianyi datang ke pintunya dengan emas ilahi tingkat 3 dengan 9 atribut. Setelah Cukong menerimanya, dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Dengan pikirannya, dia langsung memasuki lantai 7 pagoda. Dia duduk bersila di batu kekacauan, membalikkan tangannya, dan mengeluarkan pedang kayu hitam. Cukong segera bertindak, mengerahkan seluruh kekuatan spiritual dan fisiknya untuk mencabut paksa permata atribut kayu dari gagang pisau. Sama seperti situasi pedang Changsuan 5 elemen saat itu, saat permata atribut kayu meninggalkan gagangnya, aura mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari permata itu. Persepsi saya benar, permata yang dikaitkan dengan kayu ini merupakan bagian dari kumpulan artefak 5 elemen. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum. Dia mendapat keuntungan besar dari pemilihan anak dewa ini. Tidak hanya kultivasi dan alam fisik akan meningkat pesat, tetapi juga akan menghemat waktu latihan keras selama puluhan tahun. Dia juga memperoleh saripati darah dari Fire Divine Phoenix dan permata yang dikaitkan dengan kayu dari perbendaharaan kota Tianyi. Sekarang dia memiliki 2 bola di tangannya. Selama dia dapat memperoleh bola-bola atribut air, bola-bola atribut api, dan bola-bola atribut tanah yang tersisa, dia dapat melengkapi satu set artefak 5 elemen dan memulai warisan Raja Suci Surga ke-9 yang kuat. Panggilan. Setelah Cukong menyimpan permata atribut kayu itu, dia mengembuskan napas dan menyesuaikan kondisinya ke puncak. Kemudian dia melambaikan tangannya, mengeluarkan emas suci tingkat 3 dengan 9 atribut, memanggil pedang langit naga, dan menyatukannya. Cukong mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik senjata sihir bawaannya, menyatukan emas suci dengan pedang naga langit. Dalam sekejap mata, 5 bulan berlalu. Cukong akhirnya menyatukan emas dewa tingkat 3 9 atribut ke dalam pedang Longtian. Dentang, terdengar suara pedang yang keras. Niat pedang yang mengerikan berubah menjadi badai niat pedang, menyapu ke segala arah.
Saat emas suci tingkat 3 dengan 9 atribut terintegrasi sepenuhnya ke dalam pedang langit naga, pedang itu berhasil dipromosikan menjadi pedang suci tingkat rendah tingkat 3. Tidak hanya itu, potensi pedang naga langit telah ditingkatkan pesat, dan itu akan cukup untuk dipromosikan menjadi artefak tingkat tinggi tingkat 3 di masa mendatang. Cukong memegang pedang Longtian di tangannya dan dengan santai mengayunkan energi pedang yang sangat tajam. Energi pedang ini sendiri sudah cukup untuk membunuh seorang kultivator di akhir alam dewa surgawi tingkat kelima. Cukong merasakan kekuatan pedang naga langit, dan senyum puas muncul di bibirnya. Setelah peningkatan, pedang naga langit dapat meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 20%. Cukong mengembalikan pedang naga langit ke dalam dantiannya, terus merawatnya, lalu mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Cahaya bintang di kolam ilahi Tianyi, sebagai kekuatan asli dari batu ilahi tingkat rendah, mengandung energi yang sangat besar. Setelah dia menyerap semua cahaya bintang di area inti kolam dewa, kultivasi dan alam fisiknya meningkat secara signifikan, tetapi kekuatan asli dari batu dewa tingkat rendah yang dia serap ke dalam badannya tidak sepenuhnya habis. Sekitar 2-3% kekuatan asli terakumulasi di meridian dan tulangnya. Kali ini dalam pengasingannya, dia ingin menyerap sepenuhnya sisa kekuatan batu dewa tingkat rendah yang ada di badannya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 16 tahun telah berlalu. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, dan sebuah kekuatan dahsyat tiba-tiba keluar dari badannya. Dengan bantuan kekuatan asli batu dewa tingkat rendah dan sejumlah besar pil dewa, kekuatan Cukong semakin meningkat. Tingkat kultivasinya langsung menembus dari tahap awal tingkat ke-6 Dewa Surgawi ke tahap awal tingkat ke-7 Dewa Surgawi. Alam fisiknya juga telah berhasil memasuki tahap kedua akhir alam badan ilahi, yang sebanding dengan binatang ilahi tingkat tinggi kedua. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mampu menghancurkan para kultivator biasa di awal tingkat ke-7 alam Dewa Surgawi. Dengan kesatuan ki dan badan, bahkan seorang kultivator pada tahap awal tingkat ke-8 Dewa Surgawi bukanlah tandingannya. Sedangkan untuk pedang pembunuh naga harimau dan naga melambung dan harimau melompat juga telah ditingkatkan. Meskipun mereka belum mencapai terobosan, kekuatan mereka telah meningkat pesat. Pada saat retret berikutnya, saya pasti akan mampu mencapai taraf keberhasilan kecil. Hah! Cukong menghembuskan napas dan menarik kembali kekuatannya. Kekuatan asli batu-batu suci tingkat rendah yang terkumpul di dalam badan telah diserap sepenuhnya. Sudah waktunya untuk pergi ke Gunung Yaoyan. Cukong berkata dalam hati. Yaoyan Sengshen adalah seorang alkemis ilahi tingkat rendah tingkat 4 yang terkemuka. Jika Cukong bisa mendapatkan warisan alkimia miliknya, level alkimia miliknya pasti akan meningkat pesat. Saat itu, dengan bantuan pil dewa tingkat tinggi, kecepatan kultivasinya akan meningkat pesat. Cukong menggerakkan pikirannya dan langsung meninggialkan lantai 7 pagoda dan kembali ke rumah. Saat ini, baru 2 hari berlalu di dunia luar. Cukong meninggialkan rumah dan pergi ke rumah tuan kota. Setelah penguasa kota Tianyi mengetahui bahwa Cukong ingin masuk ke Gunung Yaoyan, dia merenung sejenak dan memutuskan untuk melindungi Cukong secara pribadi. Terima kasih, tuan kota. Cukong mengepalkan tangannya tanda terima kasih. Penguasa kota Tianyi melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu adalah harapan masa depan aliansi Ascendan kita. Sebagai pemimpin aliansi, tentu saja aku memiliki kewajiban untuk melindungimu. Selain itu, jika kamu bisa mendapatkan warisan alkimia dari Dewa Suci Yaoyan dan menjadi ahli alkimia ilahi, itu akan menjadi hal yang hebat bagi aliansi Ascendan. Kemudian, mereka berdua meninggialkan kota Tianyi dan terbang menuju ke arah Gunung Yaoyan. Begitu keduanya pergi, pasukan pribumi menerima berita tersebut. Di sebuah kota besar yang dipenuhi aroma obat-obatan, seorang pria parubaya menerima pesan dengan mata berbinar. Tuan kota ini telah lama menilai bahwa setelah pemilihan putra suci aliansi Ascendan selesai, Cukong akan pergi ke Gunung Yaoyan untuk merebut warisan alkimia Dewa Suci Yaoyan. Ternyata sesuai dengan yang diharapkan tuan kota ini. Pria parubaya ini adalah penguasa kota Yunyao, dan tingkat alkimia yang dimilikinya telah mencapai alkemis ilahi tingkat tinggi tingkat 3. Kota Yunyao yang dipimpinnya terkenal di negeri suci Tianlan karena kekuatannya dalam alkimia dan memiliki pengaruh tertentu. Tuan kota sangat pandai meramal. Kami mengaguminya. Hadiah besar yang ditawarkan oleh pejabat tinggi kerajaan dewa harus menjadi milik penguasa kota. Dengan hadiah itu,
peringkat kota Yunyao kita di alam ilahi pasti akan meningkat pesat. Para tetua kota Yunyao semuanya mulai memujinya. Mendengar ini, penguasa kota Yunyao tertawa terbahak-bahak. Ancaman Cukong terlalu besar, jadi beberapa pejabat tinggi pasukan pribumi diam-diam mengeluarkan daftar hadiah. Selama seseorang dapat membunuh Cukong, dia bisa mendapatkan semua harta karun pada daftar hadiah. Penguasa kota Yunyao menoleh ke arah seorang pemuda berjubah hitam dan berkata dengan sopan, "Keponakanku tersayang Dangsuan, aku mengandalkanmu kali ini. Selama kau membunuh Cukong di Gunung Yaoyan, aku tidak akan mengurangi satu pun syarat yang kujanjikan padamu." Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, Tuan Yunyao. Dia hanya orang desa yang naik dari negeri dongeng. Mudah bagiku untuk membunuhnya." Penguasa kota Yunyao mengangguk, penuh percaya diri kepada pemuda berjubah hitam itu. Kemudian, penguasa kota Yunyao melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah perahu terbang yang megah, membawa Dangsuan dan para tetua kota Yunyao, dan bergegas menuju Gunung Yaoyan dengan kecepatan tinggi. Beberapa jam kemudian, Cukong dan penguasa kota Tianyi tiba di depan sebuah gunung besar. Ini adalah dojo Dewa Suci Yaoyan, Gunung Yaoyan. Terdapat formasi dewa yang kuat terbentuk di Gunung Yaoyan. Hanya kultivator yang berusia di bawah 100 tahun dan memegang piring giok Yaoyan yang dapat memasuki Gunung Yaoyan. Cukong membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan token giok khusus dari cincin penyimpanan. Piring giok itu berwarna merah cerah, dengan kata-kata Yaoyan terukir di bagian depan dan tungku alkimia terukir di bagian belakang. Itu adalah piring giok Yaoyan. Dia memegang piring giok Yaoyan di tangannya dan mendesak kekuatan sucinya untuk menanamkan ke dalamnya. Berdengung, formasi dewa yang menyelimuti Gunung Yaoyan bergetar sedikit, lalu sebuah celah dalam formasi itu terbuka, memungkinkan Cukong masuk. Begitu Cukong melangkah ke Gunung Yaoyan, segala macam aroma obat yang kuat memenuhi hidungnya. Dia mendongak dan melihat Gunung Yaoyan ditanami berbagai macam obat-obatan ajaib. Semakin tinggi Anda mendaki, semakin tinggi pula kualitas obat ajaibnya. Bahkan ada obat-obatan ajaib kelas 4 yang berharga tumbuh di puncak Gunung Yaoyan. Ada secercah cahaya di mata Cukong. Obat-obatan ajaib ini saja bernilai banyak uang. Hal ini membuatnya semakin menantikan warisan alkimia yang ditinggalkan oleh Dewa Suci Yaoyan. Cukong melangkah langsung ke Gunung Yaoyan. Ledakan. Tekanan rohani yang luar biasa tiba-tiba menimpa. Tekanan ini cukup untuk menimbulkan ancaman bagi seorang kultivator spiritual tingkat kedua yang berada di puncak. Tapi Cukong tidak terpengaruh sama sekali. Dengan wilayah jiwanya, bahkan jika intensitas tekanan jiwa ini meningkat 100 kali lipat, itu tidak akan mengancamnya. Setelah Cukong mengumpulkan semua ramuan ajaib yang ditanam di sekitarnya, dia naik ke tempat yang lebih tinggi dengan ekspresi santai di wajahnya. Dengan cara ini, dia memetik ramuan ajaib sambil memanjat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bersambung.